Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya, Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologia. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang memperkenankan kita hari ini menikmati persekutuan untuk memuliakan Tuhan yang kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kita meyakini bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, dalam penghayatan tema minggu ini, janganlah tinggalkan kami. Saya mengajak kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari jemaat kita bermazmur bersama-sama dari Mazmur 84 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 84
ayat 1 sampai ayat 8. Kita mulai. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam. jiwaku hancur karena merindukan-Mu. Pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak. Kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan, kediaman-Mu, tempat umat-Mu Kau berkati. Rindu dan hancur jiwaku mengingat rumah-Mu. Ku berseru sebulat hati, Tuhan Panglima semesta, sumber hidup yang berkah. Beruntunglah di Bait Kudus, pimpin dan walet yang terus, aman bersarang di mesbah-Mu. Lebih-lebih manusia selamat berbahagia, yang boleh tinggal di rumah-Mu untuk memuji nama-Mu, ya Rajaku, ya Allahku. Bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan mengaminkan akan ke-10 firman Tuhan atau dasatita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kaum muda-mudi, bagaimanakah Mazmur 119? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita kembali mengingat-ingat jalan hidup yang telah kita lalui, adakah kita sadar bahwa seringkali kita merasa ditinggalkan Tuhan karena silih berganti pergumulan yang terjadi dalam hidup ini? Namun sesungguhnya Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Namun karena dosa yang menghalangi mata iman kita melihat kasih-Nya, karena itu marilah mengaku dosa di hadapannya. Meski
Inilah berita anugerah bagi kamu yang mengaku dosa. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa, supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam Dia. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari jemaat, kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam seminggu yang lalu. Dengan nats pembimbing Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nasarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umat-Nya. Mengiringi persembahan kita menyanyikan, Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu.
diuangkan berupa beras, kiranya jemaat menyambutnya dengan sukacita. Boleh ditaruh harga. Silakan Bapak Ibu ditaruh harga. Harga standarnya 100.000. Silakan Bapak Ibu. 200. Ada lagi 200. 200 satu kali. 200 dua kali. Ini untuk panitia HRG. Silakan Bapak Ibu ditawar, masih ada 3. 100. 100.000. 100.000 Bapak Ibu. Dari belakang. Ada dari belakang. Silakan Bapak Ibu ditaruh harga untuk panitia HRG untuk perayaan Natal kita tanggal 17 Desember 2022. Berapa? 200.000? 200.000? Ada 300? 200.000 satu kali. 200.000 3 kali. Masih ada 2 Bapak Ibu. 100.000. 100.000 satu kali. Dari belakang mungkin. 100.000. Masih ada 120.000. 200. 200 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Tinggal 1 Bapak Ibu. Silakan 100.000. 100.000 satu kali. 150.000. Dari depan mungkin. 150.000. 150.000 satu kali. 150.000 2 kali. 150.000 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam lelang panitia HRG. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita doakan persembahan kita.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau beri. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau beri kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, bahwa yang menjadi bacaan pertama Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9. Bacaan yang kedua 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan pada ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Dan pembacaan kita yang pertama dari Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9, itu yang menjadi bahan utama kita untuk hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami telah duduk bersama di dalam rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan, untuk menyembah Engkau, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, dan kami yakin ada bersama kami saat ini, sehingga menguasai kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu menjadi bagian dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9. Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda bergabung, pintu-pintu gerbangnya rebah,
dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai muda berdiri di atas bukit gundul, mengap-ngap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Bacaan kedua firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 dan ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan di bawah judul Penuhilah panggilan pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari-harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingiku, dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin firman Tuhan. Jemaat dijemput berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14.
Ya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara. Kurre sumanga puang. Sesudah itu dilanjutkan puji-pujian dari PKB GT. Kurre sumanga puang, kurre sumanga puang, kurre sumanga puang.
Ya, terima kasih kepada PKBGT yang telah memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan tinggalkan kami. Sekali lagi, jangan tinggalkan kami. Ini adalah sebuah seruan. Seruan dari seorang nabi yang benar. Ya, selain ada nabi yang benar, ada juga nabi yang tidak benar. Ya, nabi yang tidak benar itu ya menyampaikan ya firman Tuhan itu yang tidak sesuai dengan porsinya sebagai seorang nabi. Ya, dan pada hari Minggu ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya kita kemudian lalu diingatkan dengan ya sebuah ya peristiwa yang ya mengerikan sekali yang terjadi pada zaman Yeremia. Ya, Yeremia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ditinggalkan dan dijauhi oleh orang yang kita kasihi menyenangkan atau menyedihkan? Ya, kira-kira menurut kita kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, apakah itu menyedihkan atau menyenangkan? Saya kira kita semua akan menyatakan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan. Ya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, ya baik kita sebagai ayah atau sebagai ibu atau sebagai anak, ya tidak pernah mengalami hal yang demikian. Ya, di tengah kita tidak mengalami hal yang demikian, ada banyak orang yang juga mengalami hal yang demikian dan hidup dalam penderitaan. Ya, karena orang yang mereka harapkan ya meninggalkan dan menjauhkan. Orang yang kita kasihi saja yang meninggalkan kita, menjauhkan diri dari kita, kita sedih atau menyedihkan atau membuat kita menderita, terlebih ya kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan. Pertanyaan ialah, masih adakah kehidupan ketika Tuhan meninggalkan kita? Saya kira jawaban tegas ya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengatakan ya sangat tidak mengenakan.
Ya bahkan kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan, ya maka konsekuensinya itu sangat luar biasa. Ya dan hal seperti itulah yang dihadapi oleh umat Tuhan. Ya pada zaman Yeremia. Mengapa Yeremia berseru demikian? Tentu ada penyebabnya. Ya penyebabnya ialah bahwa umat Tuhan ya pada waktu itu mereka murtad, membelakangi Tuhan. Jauh daripada Tuhan, tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya dan konsekuensinya ialah ya mereka harus menerima penghukuman itu ya berupa datangnya ya musim kemarau yang berkepanjangan. Ya pernah waktu saya masih kecil dulu, saya kurang tahu, ya saya sudah tidak ingat lagi tahun berapa itu, kekeringan selama 9 bulan. Ya kira-kira masih ada di antara kita yang mengingat tahunnya? Ya, tanaman-tanaman menjadi kering. Ya, gunung-gunung menjadi kering. Ya, dan akhirnya kebakaran ya terjadi di mana-mana. Sumber air susah. Tidak bisa orang menanam padi. Tidak bisa orang menanam jagung. Ya dan yang menjadi makanan pada waktu itu ya di tempatnya kami, ya mungkin di antara kita masih ada yang kenal namanya sikapa. Ya, kita mau makan ubi, tidak ada ubi. Kita mau makan jagung, tidak ada jagung. Apalagi beras. Ya tidak ada. Ya jadi untuk menyambung hidup, ya orang mencari umbi di hutan yang namanya sikapa itu. Ya, yang ada umbi besar, lalu kemudian dikupas, ya lalu kemudian dibuat, dikeringkan. Ya kalau masaknya bagus enak, tapi kalau masaknya tidak bagus, nalangoki. Ya perjuangan orang pada waktu itu ya sangat berat. Ya untung sikapa itu enak, apalagi kalau sangat disokok. Ya disokok, ya ada apa namanya itu, ada kelapanya, ya dan sebagainya, dan ya kita bisa hidup dari situ. Nah, itu karena akibat dari kekeringan yang berkepanjangan. Dan luar biasa sekali kekeringan yang dialami oleh umat Tuhan ya pada zaman Yeremia pada waktu itu. Sekalipun Yeremia ya menyerukan pertobatan dari umat Tuhan, tetapi ya mereka tidak mau melakukan. Pertanyaannya ialah mengapa mereka tidak melakukan pertobatan? Ya karena mereka menganggap bahwa mereka sudah berada pada zona nyaman. Jauh lebih bagus hidup di luar daripada Tuhan, ya daripada dekat dengan Tuhan. Terlalu banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita laksanakan. Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Orang tidak bisa sandak salu rampanang kapa. Ya tidak bisa kita berbuat jahat. Ya tidak bisa kita melakukan ini dan melakukan itu. Ya jadi mereka merasa nyaman sudah di situ. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ya pemilik kehidupan ini adalah Tuhan. Dan itulah yang harus kita sadari bersama. Bahwa tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa memberikan kehidupan itu ya selain Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan kan sudah memperkenalkan dirinya bagi dunia ini.
Dan kita sebagai orang Kristen hal itu tidak asing lagi bagi kita. Ya sudah familiar di antara kita. Bahwa Allah yang disembah oleh umat Tuhan pada perjanjian lama, itulah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus pernah mengatakan, akulah sumber air hidup. Ya barang siapa yang hidup bersama-sama dengan Dia, ia tidak akan haus lagi. Kehausan tidak akan mengganggu, tidak menguasai. Ya dan selanjutnya pertanyaan ialah, ya mengapa wilayah Israel pada waktu itu mengalami kekeringan? Ya karena apa? Karena iman mereka sudah menjadi kering. Sekali lagi bahwa iman mereka sudah menjadi kering. Ya sehingga iman itu tidak bisa bertumbuh. Ya apalagi mau menghasilkan buah. Oh tapi semoto. Pertumbuhan saja tidak bisa. Ya karena tidak ada asupan air yang menjadi nutrisi bagi ya pertumbuhan kedewasaan iman itu sendiri. Nah karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, satu hal yang harus kita ingat, bahwa ya tidak ada kehidupan di dunia ini ya kalau kita hidup tanpa Tuhan. Ya sekali lagi bahwa kehidupan di dunia ini ya tidak ada arti apa-apa ya tanpa kita ya mendekatkan diri kepada sumber hidup itu sendiri. Saya kira ya saya sudah pernah ya menyampaikan di tengah-tengah jemaat ya bagaimana ya kita bisa menikmati PDAM ya kalau kita tidak terhubung dengan ya pipa PDAM. Ya bagaimana kita mau terhubung dengan Kristus ya kalau kita sendiri tidak terhubung dengan Dia yang adalah sumber air kehidupan itu sendiri. Nah dalam kaitan dengan itulah Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah kita membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh kekeringan rohani. Ya sama seperti kalau kita sudah sakit, jangan biarkan penyakit itu menguasai kita, merajalela dalam tubuh kita, harus segera diobati. Ya karena kalau tidak diobati, ya efeknya sangat luar biasa. Ya demikian pun juga Bapak Ibu Saudara dan saya menyangkut soal kehidupan kerohanian kita. Kalau sudah mulai ya sudah tidak ada air-air yang menetes, ya obati segera. Ya satu-satunya obat ya datang kepada Kristus. Ya dialah ya obat satu-satunya ya bagi pertumbuhan ya kedewasaan iman kita. Nah dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini saudara kekasih kita Bapak Obed Susanto Pakabu ya dengan Ibu Martina Renata Raja Gugu yang pada hari ini akan menyerahkan anak mereka yaitu anak kekasih Nasaret Eltia Pakabu ya untuk menerima pelayanan baptisan kudus hari ini. Ya kita percaya bahwa ya Bapak dan Ibu Pak Obed bersama dengan Ibu Retina ya sama-sama telah sepakat untuk membawa ya anak Nasaret ini ya untuk menerima pelayanan baptisan kudus, menjadi tanda buat anak kekasih Nasaret bahwa ia pun adalah milik Tuhan, yang harus menerima pelayanan baptisan kudus ini sekali lagi sebagai tanda dan materai pengasihan Tuhan kepada anak kekasih Nasaret.
Ya, dan kita yakin bahwa masa depan kehidupannya ya tidak akan seperti ya pada apa yang dialami oleh umat Israel pada masanya, mengalami kekeringan rohani. Dan kita yakin anak kekasih kita Nazaret akan bertumbuh. Ya, karena apa? Ia tetap berada di dalam sumber air itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam kalender Gereja Toraja ini adalah Pekan Pemuda Gereja Toraja. Nah, dalam kaitan dengan itu, ya bagi teman-teman pemuda, jagalah diri kalian. Ya, tetaplah berada dalam Kristus, apapun tantangan dan cobaan yang saudara-saudara hadapi. Ya, jangan karena hanya masalah sepele saja atau menyangkut soal ya hubungan ya sebagai pria dan wanita. Ya, apalagi kalau sudah berbeda pandangan atau berbeda keyakinan, ya lalu kemudian kita mengorbankan ya kepercayaan kita kepada Kristus, lalu kemudian kita meninggalkan. Dan kalau kita sudah meninggalkan, ya itu berarti bahwa sudah terjadi kekeringan ya iman itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya dalam kaitan dengan pembukaan Pekan Pemuda Gereja Toraja, ya kita sebagai orang tua diingatkan untuk terus mendampingi, untuk terus menasehati ya generasi-generasi muda kita, ya sebab mereka adalah harapan keluarga. Bukan hanya harapan keluarga saja, tetapi juga harapan gereja dan juga harapan bangsa dan negara kita. Ya, mereka lah yang akan meneruskan akan tugas dan tanggung jawab yang telah kita emban sekarang ini. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Dan karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk terus mendampingi, untuk menapaki hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Dan dalam keadaan hening, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita renungkan satu ungkapan yang demikian. Di mana ada kesadaran, maka di situ ada harapan. Di mana ada pertobatan, di situ ada keselamatan. Di mana ada pengampunan, kita yakin di situ ada kehidupan. Dan kalau kita masih mau hidup, kita harus tetap terhubung dengan sumber air. Sebab tanpa air tidak ada kehidupan. Dan Yesus Kristus itu sendirilah sumber air kehidupan. Dan Dia sendiri adalah sumber air hidup itu. Amin. Ya, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus terhadap anak kekasih kita Nazaret Eltia Pakabu, anak dari Bapak Obed Susanto Pakabu dengan Ibu Martina Renata Raja Gugu. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan di dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Ya, jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memeliharakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka dari baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ibu dan bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada Bapak Obed Susanto Pakabu dengan Ibu Mertina Renata Raja Gugu dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu. Dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka kepada Bapak Obed Susanto Pakabu dengan Ibu Mertina Renata Raja Gugu dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
1. Mengakukah saudara bahwa anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa? Dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu, adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih.
Ya, untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus, Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus itu. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memeliharakan dan memerintahkan anak kami Nasaret, Eltia Pakabu, dengan kuasa Roh Kudus supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan ia pun nantinya akan tetap mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berikanlah kekuatan supaya ia dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa kami di surga, karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tuanya dalam mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, dan kiranya tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dan bahwa kami mengakui sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Dan kiranya firman Tuhan hari ini itulah yang akan menuntun perjalanan hidup kami dalam pekan ini, bahkan seterusnya dalam sepanjang sejarah hidup kami. Sehingga kami tidak mengalami kekeringan rohani yang menyebabkan kami harus jauh dari Tuhan dan tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kekerasan hati kami untuk mengikuti alur pikiran kami atau kemauan kami. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Melalui kuasa Roh Kudus, ya tetap senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Dan kami tetap hidup di dalam sumber air kehidupan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan kesempatan ini kami bersama-sama bersyukur terhadap beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Yang pada hari ini seperti yang Tuhan nyatakan kepada saudara kami Esther Lempang, Ok Maniar, dan Fran Soni Patiung, yang masing-masing Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik pekan yang lalu maupun sampai pada hari ini. Kami yakin Tuhan Yesus tetap menyempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka atau usia perkawinan mereka, baik pada pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini, sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga kami bersyukur ya Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang lain yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan atau kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi terlebih khusus saudara-saudara kami di dunia perguruan tinggi. Bahwa ada beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan sudah peliharakan dan dapat menyelesaikan studi mereka, dan mereka telah diwisuda, dan rencana selanjutnya Tuhan berkati.
Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan lain. Kami bersyukur bersama ya Tuhan dengan keluarga Stephen Richards atas kelahiran seorang anak perempuan pada tanggal 17 Oktober. Yaitu adalah anugerah Tuhan buat kedua saudara kekasih kami Stephen dan Angga. Setelah Tuhan menyertai Angga dalam proses kehamilannya dan ia dapat melahirkan dengan penuh selamat melalui proses operasi sesar. Dan pasca operasi Tuhan, kami yakin Tuhan semakin memulihkan keadaannya. Dan Stephen yang tidak bersama-sama dengan kami sedang dalam pelayarannya Tuhan di luar negeri. Ya, kami yakin bahwa keselamatan dalam pelayaran Tuhan tetap anugerahkan kepada Stephen dan tetap bersukacita bersama dengan Angga atas kelahiran seorang putri buat mereka. Dan juga kami bersyukur bahwa anak kekasih yang baru lahir tetap berada dalam keadaan yang sehat berkat pertolongan Tuhan, dan dalam pertumbuhannya kasih karunia Tuhan pun Engkau nyatakan. Demikian juga Tuhan, kami tak berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam proses kehamilan, dan kami yakin janin atau anak yang ada dalam kandungan mereka Tuhan berkati dan boleh bertumbuh dengan baik. Ya Bapa di surga, kami pun tetap berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang dialami. Seperti yang dialami oleh Ibu Eli, keluarga dari Ibu Sisilia Sapan yang sedang berobat jalan. Ya bahkan sedang menunggu hasil laboratorium patologi. Bapak Ben-Hur Haurisa, kakak dari Bapak Nicholas Haurisa yang dirawat di rumah sakit Luwuk. Demikian juga yang dialami oleh orang tua kekasih kami Ibu Martina Sajang yang sedang dalam pemulihan di rumah. Anak Robin, anak dari Bapak Subarto yang juga dirawat di rumah sakit Unhas. Yang dialami oleh Nyonya Daniel Lafran yang dirawat di rumah. Yang juga dialami oleh Nyonya Marta Rusli yang juga sedang dirawat di rumah. Dan kami yakin anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tidak membiarkan mereka, bahkan Tuhan Yesus senantiasa mendampingi mereka, melawat mereka, memberkati keluarga, dokter dan para perawat, dan memberkati juga makanan, minuman, obat-obatan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga dari semuanya itu akan menjadi alat kepulihan kesehatan mereka dan kembali kuat dan sehat selalu. Demikian juga buat orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, yang juga masih dalam pergumulan karena sakit penyakit, yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami percaya di tempat mereka Tuhan melawat mereka. Demikian juga bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, kami yakin Tuhan pun tetap menganugerahkan kepada kami kesetiaan untuk berobat jalan. Kami ya Tuhan juga berdoa buat anak-anak-Mu yang bergumul karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Nyonya Margareta Simonbongi atas meninggalnya ayahanda kekasih almarhum Bapak Daniel Boko di Toraja, bersama dengan Nyonya Suryati Kusuma atas meninggalnya salah seorang keluarga, dan rencana jenazah akan diantar ke Toraja sebentar malam. Dan kami yakin anak-anak-Mu yang mengalami duka cita Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur keluarga kami yang telah kami sebutkan nama mereka bersama dengan segenap keluarga besar. Dan rencana selanjutnya Tuhan tetap memberkati. Dan rencana Bapak Simonbongi sekeluarga akan ke kampung halaman hari ini, kami yakin dan percaya bahwa rencana perjalanan mereka Tuhan berkati. Demikian juga perjalanan saudara-saudara kami yang lain
baik itu perjalanan darat, udara, dan laut, dan boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan baptisan kudus yang masih akan dilayankan ya pada hari Minggu yang akan datang, yang akan dinyatakan kepada anak kekasih kami, G. Variel Kenas Richard, anak dari Richard Demas Aris dan Dian Leris Kumiati, yang akan direncanakan pada tanggal 6 November 2022. Dan kami yakin anak kekasih kami ini Tuhan berkati dan menerima pelayanan baptisan kudus dari majelis gereja. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang akan diberkati perkawinan mereka, yaitu saudara Anton Tutu Sarapang dengan saudari Noviani Dali, yang rencana pada tanggal 7 November 2022. Dan kami yakin Tuhan tetap kuatkan kedua saudara kekasih kami ini, saudara kekasih kami Anto dan Noviani, dan mereka dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk memasuki rumah tangga Kristen yang baru. Kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlibat langsung dalam pelayanan hari ini, kami yakin apa yang telah kami layankan akan Tuhan berkati. Demikian juga dengan alat-alat yang kami gunakan dan yang masih akan kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang hadir, kami yakin Tuhan tetap hadir dalam kehidupan, baik itu di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami, dan juga dalam rencana-rencana kami. Kami yakin anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, Tuhan tetap memberkati. Demikian juga buat saudara-saudara kami yang terpisah jauh dari kami karena pekerjaan dan juga karena pendidikan mereka. Tuhan tetap memberkati. Dan sekali lagi, kiranya dalam pekan ini kasih dan pemeliharaan Tuhanlah yang tetap kami rasakan. Dan juga buat pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan, kami yakin pun juga Tuhan berkati kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama. Demikian juga bagi perdamaian dunia. Kiranya Tuhan pun juga ya tetap hadir di sana sehingga dunia di mana kami berada tetap mengalami kedamaian yang bersumber daripada-Mu. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan dengan penuh sukacita kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami semua dalam pekan ini, termasuk pelayanan-pelayanan kami anak-anak-Mu. Dan kami majelis gereja-Mu bersama dengan pengurus OIG, Tuhan tetap memberkati kami. Dan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang Kau nyatakan buat ya persidangan sekolah minggu klasis Makassar Timur. Kami yakin semua boleh berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru syafaat bagi kami, dan yang terus menerus mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada perubahan warta untuk ibadah PWGT kelompok 3 di rumah Nyonya Heriani Patepu. Dalam warta tertulis hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Seharusnya hari Kamis
tanggal 29 Oktober 2022 jam 16. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan, Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan tak kenal henti berseru kepadanya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan bersama-sama akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yeremia pasal 14 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtadan kami telah berdosa kepadamu. Amin. Setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kaca pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, diribut dunia, penuh kilauan hamba dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Mari Bapak Ibu, kita tetap camkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan karena itu pergilah, janganlah meragukan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lalu terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur jangan khawatir dinyanyikan 3 kali menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini.